Meski menunjukkan buku tabungan, ia dilecehkan, ditertawakan, dan disuruh pergi. Pagi itu datang seperti biasa, tenang, tanpa gebyar, tanpa klakson mobil yang saling berebut tempat di jalanan kota. Di desa Sukorejo, sebuah dusun kecil yang nyaris tak terlihat di peta Jawa Tengah, waktu berjalan pelan, seolah enggan menyentuh permukaan bumi yang masih basah oleh embun. Aku duduk di teras rumah kayu jati tua, dikelilingi rumpun bambu yang berbisik pelan tertiup angin timur. Di tangan kananku, secangkir kopi tubruk hitam pekat, tanpa gula, seperti hidupku yang memilih kesederhanaan bahkan ketika kemewahan pernah menjadi bagian dari napas sehari-hari. Namaku Harja. Orang-orang di sini memanggilku Pak Harja. Usiaku 72 tahun. Cukup tua untuk dianggap bijak. Cukup tua pula untuk dilupakan oleh dunia yang kini berlari kencang di balik layar ponsel pintar dan gedung-gedung kaca. Tapi aku tidak keberatan dilupakan. Justru di sanalah aku menemukan kedamaian. Dalam sunyi, dalam kesunyian yang tidak meminta apa-apa selain kehadiran yang tulus. Rumahku tidak besar. Dindingnya dari kayu jati yang mulai lapuk, atapnya dari genteng tanah yang pernah retak saat hujan deras 2 musim lalu. Di dalamnya, hanya ada satu kamar tidur, dapur kecil dengan kompor minyak tanah, dan ruang tamu yang dipenuhi buku, ratusan buku, mulai dari novel Pramoedia hingga laporan keuangan tahunan perusahaan, yang bahkan tak lagi kumiliki secara resmi, tapi tetap kuantarai dari jauh, lewat surat kabar dan email mingguan dari seorang anak muda yang kini duduk di puncak-puncak kekuasaan. Kevin. Aku menatap langit. Langit Sukorejo selalu jernih di pagi hari. Tak seperti langit kota yang kusam oleh asap knalpot dan ambisi yang tak pernah puas. Di sini ayam berkokok tanpa takut diganggu. Anak-anak berlari ke sekolah tanpa sepatu, tapi dengan tawa yang jujur. Dan aku memilih untuk tinggal di sini bukan karena aku tidak mampu membeli istana, tapi karena aku ingin mengingat siapa diriku sebenarnya. Dulu, 40 tahun lalu, aku adalah Harja Wijaya, Raja Tekstil Jawa yang namanya pernah menghiasi sampul majalah ekonomi. Pabrikku tersebar dari Bandung hingga Surabaya. Mobilku Rolls-Royce hitam keluaran 1985 yang masih kusimpan di gudang lama, meski mesinnya sudah lama tak dinyalakan. Tapi kekayaan itu seperti embun pagi. Nggak dilihat. Tapi menguap begitu matahari naik terlalu tinggi, aku tidak menikah. Tidak punya anak kandung. Tapi 25 tahun lalu, di sebuah panti asuhan di Yogyakarta, aku menemukan seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun yang menatapku dengan mata penuh pertanyaan, bukan permintaan. Namanya Kevin. Aku mengadopsinya, mendidiknya, memberinya segalanya. Pendidikan terbaik di Boston, magang di bank-bank Eropa, dan akhirnya, kepercayaan penuh untuk memimpin warisan terbesarku, Bank Utama Nusantara. Aku tidak memberinya kekayaan sebagai hadiah. Aku memberinya tanggung jawab sebagai ujian. Dan sekarang Kevin telah tumbuh menjadi pria muda yang tegas, berwibawa, dan, yang paling kusyukuri, tetap rendah hati. Ia sering meneleponku, menanyakan kabar, meminta nasihat, tapi aku jarang memberinya jawaban langsung. Aku lebih suka bertanya balik. Menurutmu, apa yang benar, nak? Hari ini aku punya rencana. Di atas meja kayu di sampingku tergeletak buku tabungan kecil berwarna biru tua. Dengan nama H. Harja, tercetak sederhana di sampulnya. Di dalamnya, tercatat saldo yang cukup untuk membeli 10 bank seukuran cabang baru yang baru saja dibuka di pusat kota Semarang. Tapi aku tidak peduli dengan angka itu. Aku peduli pada cara orang memperlakukanku ketika aku berdiri di depan mereka. Tanpa nama, tanpa gelar, tanpa setelan jas mahal. Aku sudah lama curiga. Semakin besar bank itu tumbuh, semakin jauh ia dari nilai-nilai awal yang kubangun, hormat, kejujuran, dan pelayanan tanpa prasangka. Kabar dari surat kabar lokal minggu lalu menyebutkan bahwa cabang baru di Semarang hanya melayani nasabah premium. Entah apa artinya itu, mungkin artinya hanya mereka yang berpakaian seperti eksekutif yang layak masuk. Mungkin artinya orang seperti aku, dengan kemeja lusuh, celana compang, dan sandal jepit, akan dianggap sampah yang mengotori lantai marmer mereka. Aku tersenyum getir. Baiklah, kalau begitu, biarlah aku sendiri yang mengujinya. Aku bangkit perlahan, sendi-sendi tua berderit seperti pintu gudang yang lama tak dibuka. Aku masuk ke dalam rumah, mengenakan kemeja lengan panjang bergaris biru putih yang sudah kumal, celana kain hitam yang ujungnya mulai mengembang,
Dan peci hitam kesayanganku, hadiah dari seorang kiai di Magelang puluhan tahun lalu. Aku memasukkan buku tabungan itu ke dalam tas kain jinjing, lalu mengunci pintu dengan gembok tua yang berkarat. Di halaman belakang, sepeda ontelku menunggu, kerangkanya berkarat, joknya robek, tapi masih bisa membawaku kemana saja. Aku mengayuh pelan, melewati jalan setapak yang berlumpur, menyapa Bu Marti yang sedang menjemur padi, dan Pak Darto yang membersihkan kolam ikan lele. Mereka melambai, tidak tahu bahwa pria tua yang mereka lihat setiap pagi ini pernah menggerakkan roda perekonomian provinsi. Perjalanan ke kota akan memakan waktu 2,5 jam dengan angkot. Tapi aku tidak terburu-buru. Aku tahu, di balik pintu kaca gedung bank yang megah itu, ada sesuatu yang lebih penting daripada uang, harga diri manusia. Dan hari ini, aku akan melihat apakah mereka masih mengingatnya. Aku mengayuh sepeda menuju halte. Embun pagi masih menempel di ujung daun pisang. Di kejauhan, suara beduk masjid mulai berkumandang. Aku menarik napas dalam-dalam. Matahari mulai naik dan aku siap menghadapi dunia yang lupa bahwa kehormatan tidak diukur dari penampilan, tapi dari cara kita memperlakukan sesama. Kota terasa asing bagiku. Bukan karena aku tidak pernah ke sini. Dulu, saat pabrikku masih beroperasi penuh, aku datang hampir setiap minggu. Tapi kini, kota ini tumbuh seperti anak yang lupa pada asal-usulnya. Gemerlap, cepat, dan dingin. Gedung-gedung menjulang seperti menara kesombongan. Kaca-kaca memantulkan sinar matahari, seolah menolak bayangan siapapun yang tidak cukup pantas untuk berdiri di bawahnya. Aku turun dari angkot di depan persimpangan Jalan Pahlawan. Lokasi bank baru itu, Bank Utama Nusantara Cabang Semarang Premium, terletak tepat di ujung jalan, di antara butik desainer dan kafe-kafe yang harganya setara dengan upah harian seorang buruh tani. Gedungnya megah, lantai marmer Italia yang mengilap, pintu kaca otomatis setinggi 3 meter. Dan di atas atap, lambang bank berupa burung Garuda emas yang seakan menatap rendah siapapun yang berani mendekat tanpa izin penampilan. Aku berdiri sejenak di trotoar, menatap bayanganku yang tercermin di kaca pintu. Kemeja lusuhku, celana kain yang sudah luntur, sandal jepit yang solnya nyaris copot. Semuanya tampak seperti kesalahan di tengah kemewahan ini. Tapi aku tidak mundur. Aku datang bukan sebagai tamu, bukan sebagai pengemis, tapi sebagai nasabah, sebagai orang yang uangnya, walau aku tidak menghitungnya, membangun fondasi gedung megah ini dari nol. Dengan tas kain jinjing di tangan, aku melangkah maju. Pintu kaca terbuka otomatis. Segera udara dingin AC menyapu wajahku, membawa aroma parfum mahal dan semir sepatu. Lantai marmer sedingin hati orang-orang yang mungkin akan kulihat di dalam. Di belakang meja resepsionis, 2 wanita muda berpakaian seragam ungu keperakan, rok ketat, blazer ramping, riasan sempurna, sedang tertawa pelan sambil memegang cangkir kopi dari gerai ternama. Pandangan mereka langsung tertuju padaku, bukan dengan rasa hormat, tapi dengan tatapan yang sulit kujabarkan, campuran antara jijik, geli, dan kecurigaan. Belum sempat aku melangkah lebih jauh, seorang pria berbadan tegap dengan seragam keamanan, topi runcing, sabuk kulit tebal, sepatu mengilap menghadangku. "Bapak, ini bank." "Bukan aman tempat mengemis," katanya. Suaranya datar tapi menusuk. Aku menatap matanya. "Saya ada nasabah." Dia tertawa kecil lalu menoleh ke resepsionis. "Nasabah? Ini bawa tas kresek, Pak. Nasabah kita biasanya naik Mercedes atau setidaknya pakai sepatu." Salah satu resepsionis menyeringai. "Mungkin nyasar dari pasar, Mas." Katanya pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Rasa panas menjalar di dadaku. Bukan marah, aku terlalu tua untuk marah karena hal sepele. Tapi sedih. Sedih karena tempat yang kubangun dengan prinsip, setiap rupiah layak dihormati, siapapun pemiliknya, kini justru memperlakukan pemilik rupiah itu seperti sampah. Aku menarik napas dalam. Saya ingin menarik sebagian tabungan saya. Ini buku tabungannya. Aku mengeluarkan buku kecil berwarna biru tua itu dari tas, menyerahkannya dengan tangan yang gemetar, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Petugas keamanan itu menerima buku itu dengan 2 jari, seolah menyentuh sesuatu yang kotor. Dia membukanya, lalu mengerutkan dahi. Nama H. Harja, rekening. "Tunggu, ini rekening premium?" Tapi dia menatapku lagi. Kali ini dengan ekspresi bingung yang segera berubah jadi skeptis. "Ini buku tabungan Bapak sendiri?" "Iya,
Mana kartu identitasnya? Aku merogoh saku celana, mengeluarkan KTP lusuh yang sudah kubungkus plastik transparan agar tidak hancur. Dia menerimanya dengan ragu, lalu membawanya ke meja resepsionis. Mereka berdiskusi pelan, sesekali melirikku seperti aku sedang mencoba menipu mereka dengan sulap. Beberapa menit kemudian, seorang pria paruh baya mendekat, jas hitam mahal, dasi sutra, rambut disisir rapi dengan minyak wangi yang menusuk hidung. Ini pasti kepala cabang, Pak Ridwan. Namanya tertera di plakat kecil di dadanya. Bapak Harja? Tanyanya, tapi nada suaranya tidak seperti menyapa nasabah, melainkan seperti memeriksa tersangka. Ya. Dia menatapku dari ujung rambut hingga sandal jepit, lalu menghela napas seolah aku telah membuang waktunya. Begini Pak, kami sangat menghargai nasabah lama, tapi ini cabang premium. Kami punya standar penampilan demi menjaga kenyamanan nasabah lain. Aku diam. Aku ingin bertanya, sejak kapan harga diri diukur dari merek sepatu? Saya hanya ingin menarik uang, kataku pelan. Tidak akan lama. Pak Ridwan tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Tentu, tapi mungkin Bapak bisa kembali setelah berganti pakaian atau mungkin cabang biasa di dekat Pasar Johar lebih cocok? Jantungku berdetak kencang. Bukan karena takut, tapi karena rasa malu. Bukan malu karena penampilanku, tapi malu karena mereka yang membangun institusi ini justru mengkhianati jiwanya sendiri. Seorang teller muda di belakang meja, rambutnya diikat rapi. Matanya tidak menatapku dengan hina, tapi dengan rasa bersalah, membisikkan sesuatu ke telinga Pak Ridwan. Tapi dia hanya mengangguk dingin. Maaf Pak, katanya akhirnya. Tomoda Redizens kami tidak bisa melayani Bapak. Silakan datang kembali dengan penampilan yang lebih sesuai. Lebih sesuai. Kata-kata itu seperti paku yang dipukul perlahan ke dada. Aku menatap sekeliling. Tidak ada yang menolong. Tidak ada yang membela. Bahkan bayangan diriku di lantai marmer itu terlihat seperti bayangan pengemis, karena itulah yang mereka lihat. Aku mengambil kembali buku tabungan dan KTP-ku. Tidak kubanting. Tidak kuteriaki. Aku hanya menyimpannya perlahan ke dalam tas, lalu berbalik. Di ambang pintu, aku berhenti sejenak. Di luar matahari siang menyengat. Tapi di dalam, justru dingin. Lebih dingin daripada embun pagi di Sukorejo. Aku melangkah keluar. Pintu kaca menutup di belakangku dengan suara klik yang tegas, seolah mengatakan, "Kau tidak layak di sini, aku tidak langsung pergi." Aku duduk di bangku taman kecil di seberang jalan, di bawah pohon trembesi yang rindang. Dari sini aku bisa melihat seluruh gedung bank, megah, angkuh, dan kosong dari jiwa. Beberapa nasabah keluar masuk, wanita bersepatu hak tinggi, pria berjas rapi membawa tas laptop, sopir pribadi menunggu di Rolls-Royce hitam yang membuatku teringat pada mobil lamaku di gudang. Aku tak iri. Aku hanya sedih. Kevin tahu aku datang hari ini. Aku memberitahunya semalam lewat telepon. Ayah mau uji mereka, kataku. Dia hanya menjawab, hati-hati ya. Kini, aku tahu jawabannya. Mereka gagal. Tapi aku belum selesai. Aku menatap gedung itu lebih lama. Di balik kaca-kaca itu, ada ratusan karyawan yang percaya bahwa kemewahan adalah ukuran kemanusiaan. Hari ini mereka mengusir seorang tua yang tampak miskin. Besok mungkin mereka akan mengusir seorang ibu yang menjual gorengan, seorang pelajar yang ingin menabung uang jajan, atau seorang pensiunan yang ingin mengambil pensiunnya dengan tangan gemetar. Aku menarik napas. Udara kota terasa berat, tapi hatiku mulai tenang. Karena di balik penghinaan ini, ada satu kebenaran yang tak bisa mereka hapus. Aku masih manusia. Dan manusia, siapapun dia, berhak dihormati. Aku bangkit perlahan. Tas kainku kugendong di bahu. Aku tidak menoleh lagi ke gedung itu. Aku tahu, suatu hari nanti, pintu itu akan terbuka lebar untukku. Bukan karena aku mengenakan jas, tapi karena mereka akhirnya belajar bahwa harga diri bukanlah pakaian yang bisa dilepas. Dan hari itu akan segera tiba. Aku duduk di bangku taman itu hingga bayangan trembesi memanjang ke arah barat. Matahari mulai condong, tapi panasnya tak seberapa dibanding rasa yang menggerogoti dadaku. Bukan kemarahan, bukan dendam, tapi penyesalan. Penyesalan bahwa nilai-nilai yang kubangun dengan darah dan keringat selama puluhan tahun kini telah dikotori oleh sikap yang lebih layak disebut kebodohan moral ketimbang kecerdasan. Bisnis. Dari balik kaca gedung bank, aku melihat mereka. Pak Ridwan berjalan mondar-mandir di lobi, sesekali tertawa keras sambil menepuk bahu petugas keamanan, seolah hari ini mereka telah menang atas sesuatu.
Salah satu resepsionis bahkan mengambil ponselnya, memotret bangkuku dari jauh, lalu tertawa sambil memperlihatkan gambarnya ke temannya. Aku tidak marah. Aku hanya bertanya dalam hati, apakah mereka tahu siapa aku? Atau lebih tepatnya, apakah mereka peduli? Kemewahan tanpa empati hanyalah topeng. Dan topeng itu kini telah robek. Aku mengeluarkan buku tabungan itu lagi. Jari-jariku yang keriput menyentuh halaman pertama, di mana tertera nomor rekening yang hanya dimiliki oleh 5 orang di seluruh Indonesia. Di bawahnya ada cap khusus. Nasabah prioritas platinum, hak akses tak terbatas. Ironisnya, hak itu tidak berlaku jika kau memakai sandal jepit. Aku tersenyum getir. Dulu, ketika aku masih aktif memimpin bank ini, aku pernah memecat seorang manajer cabang karena menolak melayani seorang nenek penjual tempe yang datang untuk menabung uang receh. Saat itu si aku berkata, bank bukan istana raja. Ini rumah uang rakyat. Dan setiap rupiah sekecil apapun layak dihormati. Kini, kata-kata itu terasa seperti debu yang ditiup angin. Tak tersisa jejaknya di lantai marmer mereka. Aku menutup buku itu dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Tidak sadar gunanya menangis. Tapi aku juga tidak akan pergi begitu saja. Aku datang ke sini bukan hanya untuk menarik uang. Aku datang untuk mengingatkan. Dan pengingat terbaik bukanlah teriakan, tapi konsekuensi. Dari balik kaca, aku melihat seorang teller muda. Wanita berambut hitam diikat rapi. Matanya tidak ikut tertawa seperti yang lain. Dia duduk di meja paling ujung, menatap layar komputernya, tapi sesekali pandangannya menyapu ke arahku. Aku bisa membaca ekspresinya, gelisah, bersalah, tapi dia diam. Mungkin karena takut kehilangan pekerjaan. Mungkin karena percaya suaranya tak akan didengar. Aku mengenal jenis diam seperti itu. Diam yang bukan pengecut, tapi terjepit antara hati nurani dan tekanan sistem. Aku tidak menyalahkannya. Di usianya aku mungkin juga akan diam. Tapi diam itu tetap meninggalkan luka pada dirinya sendiri dan pada keadilan. Seorang ibu muda dengan anak kecil di gendongan masuk ke bank. Mereka langsung disambut dengan senyum hangat, kursi disediakan, air mineral ditawarkan. Bukan karena mereka kaya, tapi karena ibu itu mengenakan tas branded dan sepatu kulit impor. Anaknya memegang mainan robot yang harganya mungkin setara dengan gaji harian seorang kuli bangunan. Aku menunduk. Di desa anak-anak bermain dengan batu dan daun pisang. Mereka tertawa lebih keras daripada anak-anak di mall. Sejam berlalu. Aku masih duduk di sana. Beberapa orang lewat, menatapku dengan rasa iba. Mungkin mengira aku pengemis yang ditolak, tapi tidak ada yang menawarkan bantuan. Di kota, kebaikan pun harus melewati filter penampilan. Jangan sampai salah membantu, nanti malah dikira bodoh. Tiba-tiba, ponselku bergetar di saku celana. Itu Kevin, aku mengangkatnya. Ya anak, ya. Ibu di kantor baru saja menelepon. Katanya ayah sudah di sana? Iya, Dan. Miriam melayani ayah, aku diam sejenak. Mereka mengusirku, Kevin, keheningan di ujung sana. Lalu suara napas yang berat. Siapa yang berani? Aku tidak menyalahkan nama. Aku menyalahkan sistem yang membiarkan itu terjadi. Di mana ayah sekarang? Di seberang jalan. Di bawah pohon trembesi. Tunggu di situ. Aku akan ke sana. Kali ini juga. Jangan terburu-buru, kataku pelan. Pelajaran ini belum selesai. Ayah mau mereka membayar lebih dari sekadar maaf ya. Aku menatap gedung bank itu lagi. Aku tidak mau uang, aku mau perubahan. Dan perubahan tidak datang dari permintaan maaf, tapi dari rasa malu yang cukup dalam untuk mengubah cara berpikir. Kevin diam lagi. Lalu suaranya berubah, tegas, dingin, seperti suara seorang pemimpin yang siap menghukum. Kalau begitu, biar aku yang datang membawa rasa malu itu. Sabar dulu, kataku. Biarkan mereka merasa nyaman di atas kesombongan mereka. Biarkan mereka berpesta atas kemenangan mengusir pengemis dari istana mereka. Tapi, besok pagi, Kevin. Datanglah besok pagi. Tanyakan pada mereka di mana Pak Harja. Dia mengerti. Baik ya, aku mengakhiri panggilan itu dan memasukkan ponsel kembali ke saku. Ponsel tua ini, tanpa casing mewah, tanpa merek ternama, masih berfungsi dengan baik. Seperti hati orang baik. Sederhana tapi andal. Langit mulai memerah. Waktunya pulang. Aku berdiri perlahan merasakan lututku yang mulai kaku. Aku menatap gedung bank sekali lagi. Di lantai 2 ada ruang rapat kaca tempat dulu aku sering mengadakan pertemuan direksi. Kini di sana Pak Ridwan sedang duduk santai, minum kopi dari cangkir keramik Jepang. Tertawa dengan koleganya.
Mungkin sedang menceritakan pengemis lucu yang berani datang ke bank premium. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa pria tua itu adalah pendiri dari segala kemewahan yang mereka nikmati hari ini. Mereka tidak tahu bahwa di balik kemeja lusuh itu tersimpan keputusan yang bisa menggulingkan seluruh manajemen cabang ini. Mereka tidak tahu bahwa kesabaran yang kuperlihatkan bukanlah kelemahan tapi jaring yang sedang kusiapkan. Aku melangkah pergi menuju halte angkot. Di sepanjang jalan, kurasakan pandangan orang-orang. Sebagian menghindar, sebagian kasihan. Tapi aku tidak peduli. Aku tahu siapa diriku. Dan besok mereka semua, dari petugas keamanan hingga kepala cabang, akan tahu juga. Saat angkot tiba, aku naik dan duduk di kursi paling belakang. Pengemudi menoleh, lalu mengernyit. "Bapak dari mana?" "Bawa keringat." Hanya tersenyum. Dari tempat di mana harga diri belum dijual, dia tidak mengerti. Tapi tidak apa-apa. Dunia ini penuh dengan orang yang tidak mengerti, sampai kebenaran datang menampar wajah mereka. Perjalanan pulang ke Sukorejo memakan waktu 2 jam. Di luar jendela, kota perlahan menghilang, digantikan oleh sawah sungai kecil, dan suara jangkrik yang mulai bersahut-sahutan. Di sini, tak ada yang menilai berdasarkan pakaian. Di sini, aku hanyalah Pak Harja, pria tua yang suka memberi buah mangga ke anak-anak, yang rajin ke masjid setiap Jumat, yang hidupnya sederhana tapi damai. Tapi damai bukan berarti diam. Malam ini, aku akan tidur dengan tenang. Karena besok bukan hanya hari inspeksi rutin Kevin. Besok adalah hari pengadilan, bukan di pengadilan hukum, tapi di pengadilan moral. Dan aku yakin keadilan selalu datang, meski lambat. Meski berjalan pelan seperti langkahku di atas lantai marmer tadi siang. Malam itu aku tidur lebih awal dari biasanya. Tidak karena lelah, tubuh tuaku sudah terbiasa dengan rasa letih, tapi karena hatiku butuh waktu untuk menenangkan badai yang diam-diam menggelora. Aku bermimpi tentang masa lalu. Pabrik tekstil yang masih berderu, ruang rapat pertama Bank Utama Nusantara di sebuah ruko sempit di Solo, dan Kevin kecil yang duduk di pangkuanku sambil bertanya, "Kenapa ayah selalu membantu orang yang tidak bisa membayar balik?" Aku menjawab dalam mimpiku, "Karena itulah ukuran sejati dari kekayaan, Nak. Bukan berapa yang kau miliki, tapi berapa yang kau berikan tanpa mengharapkan imbalan." Ketika fajar menyingsing, aku sudah duduk di teras, secangkir kopi di tangan, mata menatap arah timur, arah kota. Hari ini Andi, langit tampak lebih cerah. Mungkin alam tahu, keadilan akan mulai bergerak. Aku tidak pergi ke kota hari ini. Aku memilih tinggal di Sukorejo, di antara padi yang mulai menguning dan suara ayam yang tak pernah berbohong. Tapi meski jasmaniku di desa, pikiranku berada di sana, di lantai marmer itu, di balik pintu kaca yang kemarin menutup dengan suara hina. Aku tahu Kevin akan datang, dan aku tahu kedatangannya bukan sekadar inspeksi rutin. Di kota, tepat pukul 9 pagi Kevin tiba. Aku membayangkannya dengan jelas. Seolah aku melihat melalui matanya. Mobil hitamnya bukan Rolls-Royce mewah, tapi sedan listrik sederhana berhenti di depan bank. Ia turun dengan setelan jas abu-abu gelap, dasi biru tua tanpa kacamata hitam, tanpa pengawal, tapi cukup satu langkahnya untuk membuat seluruh lobi membeku. Pak Ridwan, yang sedang memimpin morning briefing dengan suara lantang, langsung tergagap saat melihat bayangan tinggi di pintu kaca. Rekan-rekannya saling berpandangan. Semua tahu, CEO tidak pernah datang tanpa pemberitahuan. Kevin masuk tanpa senyum. "Tanpa sapa?" "Udara di lobi seketika membeku. Mana Pak Harja?" Tanyanya, suaranya tenang tapi menusuk seperti pisau bedah. Pak Ridwan tersenyum gugup. "Pak Harja? Maksud Bapak?" "Nasabah?" "Ya, ayah angkat saya." "Pak Harja sudah datang kemarin." Keringat mulai membasahi dahi Pak Ridwan. "Oh, itu mungkin salah paham, Pak. Kemarin ada seorang pria tua yang mengaku nasabah, tapi tidak membawa dokumen lengkap. Dia menunjukkan buku tabungan dan KTP," potong Kevin, matanya menyipit. "Dan kalian mengusirnya, ruang lobi Henning." Bahkan suara ASI terdengar terlalu keras. Salah satu resepsionis berbisik. Itu pengemis yang datang kemarin." Kevin menoleh perlahan ke arahnya. Wanita itu langsung pucat, menunduk, tangannya gemetar memegang pena. "Panggil semua staf ke ruang rapat lantai 2. Sekarang." Perintah itu bukan permintaan. Itu perintah dari seseorang yang tidak hanya memegang saham, tapi juga wibawa.
Dalam perjalanan naik lift, Kevin tidak mengatakan apa-apa, tapi aku tahu isi kepalanya, karena aku yang mengajarinya. Kemarahan yang terkendali jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Di ruang rapat lantai 2, ruang yang dulu sering kugunakan untuk merancang misi bank ini, Kevin duduk di kursi kepala meja. Di depannya, 23 orang duduk. Manajer, teller, petugas keamanan, bahkan petugas kebersihan. Semua diam, semua takut. Siapa yang pertama kali menghentikan Pak Harja? Tanya Kevin. Idek ada yang menjawab. Siapa yang mengatakan dia pengemis? Masih diam. Kevin menatap Pak Ridwan. Kau kepala cabang. Tanggung jawab ada di tanganmu. Pak Ridwan menelan ludah. Apa CEO? Kami hanya mengikuti protokol. Cabang premium ini memang ditujukan untuk nasabah berpenghasilan tinggi. Protokol? Kevin tertawa dingin. Sejak kapan protokol mengizinkan merendahkan manusia? Dia berdiri, berjalan perlahan ke jendela, tempat yang dulu sering kulihat untuk memantau lalu lintas kota. Dari sini, Kevin pasti bisa melihat bangku taman tempat aku duduk kemarin. Kalian tahu siapa Pak Harja? Tanyanya, masih membelakangi mereka. Beliau? Mantan pengusaha kan, Pak? Jawab seorang teller ragu-ragu. Kevin berbalik. Matanya tajam, suaranya rendah tapi mengguncang. Pak Harja bukan mantan apa-apa. Beliau pendiri Bank Utama Nusantara. Beliau pemilik saham mayoritas. Dan lebih dari itu, beliau adalah guru hidupku. Ruangan itu seketika seperti kehabisan oksigen. Salah satu petugas keamanan berdiri, ingin bicara. Tapi Kevin mengangkat tangan. Satu gerakan kecil yang cukup untuk membuatnya duduk kembali. Kemarin beliau datang dengan pakaian sederhana. Karena itu pilihan hidupnya. Bukan karena miskin, tapi karena rendah hati. Dan kalian memperlakukannya seperti sampah. Dia berhenti sejenak. Matanya menyapu satu persatu wajah yang kini pucat pasi. Aku datang hari ini bukan untuk memarahi. Aku datang karena beliau memintaku menanyakan satu hal. Apakah kalian masih pantas dipercaya mengelola uang rakyat? Tidak ada yang mampu menjawab. Di sudut ruangan, Larasati, teller muda yang kemarin menatapku dengan rasa bersalah, perlahan menunduk. Air matanya jatuh ke atas seragam ungunya, bukan karena takut dipecat, tapi karena malu. Malu pada dirinya sendiri yang diam. Kevin melihatnya. Dan untuk pertama kalinya sejak datang, ekspresinya melunak. Sedikit. Aku akan bicara dengan Pak Harja sore ini, katanya akhirnya. Dan berdasarkan keputusannya, nasib kalian akan ditentukan. Dia keluar dari ruang rapat tanpa melihat ke belakang. Sore itu, Kevin meneleponku, Ayah. Mereka tahu sekarang. Bagaimana reaksinya? Takut, malu, minta maaf. Tapi maaf tidak cukup, ya? Tidak, jawabku pelan. Maaf hanya kata. Yang kubutuhkan adalah perubahan nyata. Aku akan kembali ke Sukorejo besok pagi. Ayah mau ketemu mereka? Aku menatap sawah di depan rumahku. Angin berhembus pelan, membawa daun-daun jatuh dengan lembut. Tidak, kataku. Aku tidak perlu bertemu mereka. Tapi aku ingin kau lakukan satu hal. Apa itu ya? Panggil pers, undang media. Dan umumkan keputusanmu di depan umum. Biar seluruh Indonesia tahu, Bank Utama Nusantara tidak akan pernah lagi menghina orang hanya karena penampilannya. Kevin diam sejenak. Lalu suaranya penuh keyakinan. Baik ya, akan kulakukan. Aku tersenyum. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan jingga keemasan, warna yang mengingatkanku pada masa muda. Ketika mimpi masih murni dan prinsip belum tercemar oleh kemewahan. Malam ini, aku tidur dengan tenang. Bukan karena dendam terbalaskan, tapi karena kebenaran akhirnya bersuara. Dan besok, dunia akan melihat siapa sebenarnya Pak Harja. Bukan dari pakaian yang kugunakan, tapi dari nilai yang kukokohkan. Pagi itu segitu aku sudah duduk di teras seperti biasa. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar. Cermin yang sudah retak di sudut kiri bawah. Warisan dari masa ketika rumah ini masih baru. Aku memakai kemeja yang sama seperti kemarin. Lusuh, bergaris biru putih, dengan noda kopi di lengan kiri. Celanaku masih compang, sandal jepitku masih sama. Tapi hari ini aku tidak pergi ke bank. Aku tetap di Sukorejo. Karena kali ini, mereka yang harus datang padaku, dalam hati, jika bukan dalam tubuh. Kevin telah mengirim pesan dini hari. Ayah, pers sudah berkumpul. Cabang dibuka untuk umum. Aku akan mengumumkan semuanya jam 10. Aku tidak menonton siaran langsung. Aku tidak perlu melihat wajah mereka ketika kebenaran menampar.
Aku cukup membayangkan. Lantai marmer yang kemarin menolak langkahku kini akan gemetar bukan karena Aceh, tapi karena rasa malu yang mengalir dari setiap sudut ruangan. Namun, sekitar pukul 11, Bu Marti, tetanggaku yang rajin, datang sambil terengah-engah, membawa ponselnya yang layarnya retak. "Pak Harja, cepat lihat ini. Itu Kevin." Dia bilang, "Itu ayah." Aku menolak menonton, tapi Bu Marti bersikeras. Akhirnya aku duduk di bangku kayu di teras, dan dia memutar rekaman siaran langsung yang telah viral. Layar menunjukkan lobi bank yang penuh sesak, bukan hanya karyawan, tapi juga wartawan, kamerawan, bahkan nasabah yang penasaran. Di tengah lobi, Kevin berdiri di atas podium kecil, wajahnya tenang tapi tegas. Di belakangnya, layar besar menampilkan foto masa mudaku, Harja Wijaya, 1983, berdiri di depan pabrik pertama, tersenyum sederhana dengan tangan penuh kapur. "Inilah pendiri Bank Utama Nusantara," kata Kevin, suaranya menggema di ruangan. "Pria yang membangun institusi ini bukan dari modal asing, bukan dari warisan keluarga, tapi dari uang hasil menjual kain perca di pasar Klewer selama 10 tahun. Kamera lalu beralih ke wajah-wajah karyawan. Pak Ridwan pucat, resepsionis yang kemarin tertawa kini menunduk, petugas keamanan menggigit bibirnya. "Kemarin," lanjut Kevin, "pria ini datang ke cabang ini. Bukan untuk pamer, bukan untuk menarik jutaan, tapi hanya untuk menarik sedikit uang, seperti nasabah biasa. Tapi apa yang terjadi? Ia diusir, dihina, disebut pengemis. Suara di lobi hening. Bahkan kicau burung di luar terasa terlalu keras. Dan hari ini, aku di sini bukan hanya sebagai CEO, tapi sebagai anak angkat dari pria yang kalian rendahkan itu. Namanya Harja Wijaya. Tapi di desa, orang-orang memanggilnya Pak Harja, pria yang memilih hidup sederhana. Bukan karena miskin, tapi karena percaya bahwa kemuliaan tidak diukur dari penampilan, tapi dari hati." Di layar, Kevin menatap kamera langsung, seolah menatapku. Dan Pak Harja, "Ayah, terima kasih telah mengingatkan kami semua. Kami tidak melayani uang, kami melayani manusia." Saat itulah, tepuk tangan meledak, bukan dari karyawan, tapi dari wartawan dan nasabah yang hadir. Beberapa karyawan menangis. Larasati berdiri di barisan belakang, memegang dadanya, seolah baru saja terbebas dari beban berat. Aku menutup mata. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Kebenaran akhirnya keluar. Tidak dari mulutku, tapi dari mulut orang yang kudidik dengan nilai yang sama. Bu Marti menangis. "Pak Harja, ayah pendiri bank itu, tapi ayah selalu bagi-bagi beras, nggak pernah sombong." Aku tersenyum. "Karena kekayaan sejati bukan yang kau simpan, Bu, tapi yang kau bagi tanpa perlu diketahui orang." Sore harinya, Kevin datang ke Sukorejo. Ia tidak membawa mobil mewah. Ia naik motor, helmnya sederhana, jaketnya biasa. Ia berhenti di depan rumahku, melepas helm, lalu berjalan pelan seperti anak yang pulang ke rumah setelah lama merantau. "Ayah," katanya, suaranya lembut. Aku memeluknya. Di pelukan itu, aku merasakan semua, kebanggaan, kekhawatiran, harapan. "Kau lakukan dengan baik, Nak." Tapi, keputusan akhir ada di tangan ayah. Aku mengajaknya duduk di teras. Di atas meja 2 cangkir kopi tubruk mengepul. "Aku tidak butuh maaf dari mereka," kataku pelan. "Maaf tidak mengembalikan harga diri yang telah diinjak, tapi aku butuh pelajaran. Dan pelajaran itu harus nyata." Kevin mengangguk. "Aku sudah putuskan. Seluruh staf cabang, kecuali Larasati, akan dipecat. Bukan karena kejam, tapi karena mereka gagal dalam nilai dasar pelayanan. Empati." Aku menatapnya. Dan Larasati? Dia satu-satunya yang matanya tidak tertawa kemarin. Dia tidak berani bicara, tapi hatinya tidak setuju. "Itu cukup," aku tersenyum. "Kau belajar baik." Kevin menghela napas. "Tapi ayah, apakah ini terlalu keras? Mereka punya keluarga, cicilan, anak sekolah." "Keadilan bukan soal lembut atau keras," jawabku. "Keadilan adalah soal konsistensi. Jika kita membiarkan penghinaan terhadap sesama hanya karena alasan penampilan, maka besok siapapun bisa jadi korban, termasuk kau, Kevin, jika suatu hari kau jatuh miskin." Dia diam. Lalu mengangguk. Ayah benar. Matahari mulai tenggelam. Di kejauhan, suara adzan berkumandang dari masjid kecil di ujung desa. "Besok," kataku, "kau akan mengumumkan program baru, pelatihan etika pelayanan untuk seluruh cabang.
Dan kau akan merekrut orang-orang dari desa, para guru ngaji, petani, penjahit, untuk mengajar karyawan tentang harga diri dalam kesederhanaan. Kevin tersenyum. Aku akan sebut itu. Program Pak Harja. Aku menggeleng. Jangan pakai namaku. Biar nilainya yang diingat, bukan orangnya. Dia tertawa kecil. Baik ya, kami duduk dalam keheningan yang penuh makna. Di kota mungkin berita ini sedang menjadi viral. Di media sosial, orang-orang membanjiri dengan tagar. Hargai tanpa menilai Pak Harja sang pendiri, bank untuk semua, tapi di sini, di Sukorejo, tidak ada yang peduli pada viral. Yang ada hanyalah angin, kopi, dan 2 orang, ayah dan anak, yang percaya bahwa dunia bisa berubah, asal ada yang berani memulai dari hal yang paling sederhana, menghormati sesama. Aku menatap Kevin. Kau tahu, nak, kemarin, saat aku duduk di bangku taman itu, aku tidak berharap balas dendam. Aku hanya berharap mereka sadar, dan sekarang mereka sadar ya. Semoga, kataku pelan, ini bukan akhir dari pelajaran, tapi awal dari perubahan. Malam itu, Kevin tidur di rumahku, di kamar kecil yang dulu kusediakan untuknya sejak kecil. Aku duduk di teras, menatap bintang-bintang yang bersinar lebih terang di desa daripada di kota. Di lantai marmer itu, mungkin masih tersisa jejak langkahku. Jejak seorang tua yang dihina karena penampilannya. Tapi mulai hari ini, jejak itu tidak lagi tanda penghinaan. Ia menjadi monumen moral, pengingat bahwa manusia tidak boleh diukur dari luarnya, tapi dari dalamnya. Dan aku hanya Pak Harja. Pria tua yang percaya bahwa kebaikan, meski diam, selalu menang pada akhirnya. 3 hari setelah pengumuman itu, Sukorejo menjadi tenang, tapi dunia luar tidak. Berita tentang pemecatan massal di cabang Bank Utama Nusantara menyebar seperti api di musim kemarau. Media nasional menyiarkannya sebagai skandal etika terbesar dalam dunia perbankan Indonesia. Netizen membagi opini. Sebagian memuji Kevin karena berani membersihkan institusi dari arogansi kelas atas. Sebagian lain mengkritiknya, katanya. Mereka hanya salah menilai, bukan kriminal. Kenapa harus dipecat? Aku membaca semua itu di ponsel tua yang kuberikan Kevin dulu. Barang sederhana yang kini jadi jendela ke dunia luar, tapi aku tidak berkomentar. Aku tahu, keadilan selalu mengundang kontroversi, terutama ketika ia menyentuh kenyamanan orang-orang yang terbiasa di atas. Pagi itu, setelah salat subuh, aku duduk di teras seperti biasa. Tapi kali ini, bukan hanya kopi yang menemaniku, tapi surat. Surat itu datang kemarin sore, dibawa oleh Pak Lurah. Amplop coklat tebal, tanpa nama pengirim, hanya alamatku yang ditulis rapi dengan tinta biru. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya, ada sepucuk surat dari Pak Ridwan. Kepada Yeth. Bapak Harja Wijaya, dengan tangan gemetar dan hati hancur, saya menulis ini. Saya tahu permintaan maaf tidak cukup, tapi izinkan saya mengatakan saya tidak bermaksud jahat. Saya hanya terjebak dalam sistem yang mengajarkan bahwa nasabah premium harus terlihat premium. Saya lupa bahwa di balik setiap rekening ada manusia. Saya kehilangan pekerjaan. Istri saya sedang hamil tua. Anak kami yang pertama baru masuk SD. Tapi saya tidak menyalahkan Bapak atau Kevin. Saya menyalahkan diri saya sendiri, karena saya memilih takut pada atasan daripada berdiri untuk kebenaran. Jika suatu hari Bapak bersedia, saya tak hanya ingin bertemu, bukan untuk meminta kembali pekerjaan, tapi untuk belajar dari Bapak. Bagaimana hidup dengan harga diri tanpa harus menginjak orang lain. Hormat saya, Ridwan Suryadiaku melipat surat itu perlahan. Tidak ada amarah di sana, hanya penyesalan yang tulus. Disinilah letak kesulitan keadilan. Ia harus tegas, tapi tidak boleh kehilangan belas kasih. Kevin menelepon siang itu. Ayah sudah baca suratnya? Iya, ayah, aku ragu. Sekarang dalam dosenku terlalu keras. Aku menatap sawah yang mulai dipanen. Petani-petani bekerja tanpa suara, hanya irama sabit yang memotong batang padi. Mereka tidak punya jabatan, tidak punya gelar, tapi mereka memberi makan negeri ini. Keadilan bukan soal keras atau lunak, nak, kataku. Keadilan adalah soal konsistensi terhadap nilai. Jika kita membiarkan diskriminasi berlalu dengan alasan kesalahan kecil, maka besok akan jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan membunuh jiwa bank ini. Kevin diam sejenak. Tapi, Larasati bilang, beberapa mantan staf menangis di luar gerbang bank. Mereka tidak tahu harus kemana. Lalu bantu mereka. Jawabku tegas.
Bukan dengan mengembalikan pekerjaan, tapi dengan memberi peluang baru. Buka pelatihan ulang. Ajari mereka nilai yang selama ini mereka abaikan. Keadilan bukan hanya menghukum, tapi juga memulihkan. Dia terdiam lama. Lalu suaranya biru. Baik ya, aku akan buat program transisi. Mereka yang mau belajar akan kami latih. Yang tidak, biarlah jalan mereka sendiri. Bagus, kataku. Sore harinya, sebuah mobil kecil berhenti di depan rumahku. Bukan sedan mewah, bukan SUV, tapi mobil bekas warna putih yang catnya mulai memudar. Dari dalam, seorang perempuan muda turun, rambut diikat rapi, wajahnya lelah tapi penuh tekad. Larasati. Aku tidak terkejut. Kevin pasti memberitahunya di mana rumahku. Dia berjalan pelan, membawa tas kanvas sederhana. Saat melihatku di teras, ia langsung menunduk. Assalamualaikum, Pak Harja. Waalaikumsalam, jawabku pelan. Ia diam sejenak, lalu suaranya gemetar. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya malu, saya melihat Bapak diusir dan saya diam. Saya takut kehilangan pekerjaan. Tapi sekarang saya malu karena saya memilih takut daripada berbuat benar. Air matanya jatuh. Tapi aku tidak menyuruhnya berhenti menangis. Air mata yang tulus adalah awal dari pertobatan. Duduklah, kataku, menunjuk bangku di sebelahku. Ia duduk, tangannya memegang tas erat-erat. Kenapa kau datang? Saya ingin belajar dari Bapak, katanya lirih. Kevin bilang saya akan jadi asisten pribadinya, tapi saya tidak mau hanya jadi asisten. Saya ingin jadi orang yang bisa mengubah cara bank memperlakukan orang seperti Bapak. Aku menatap matanya. Di sana, aku melihat sesuatu yang hilang di mata Pak Ridwan dan rekan-rekannya. Kerendahan hati yang lahir dari rasa malu yang jujur. Kau tahu mengapa kau tidak dipecat? Tanyaku, ia menggeleng. Karena kau tidak ikut tertawa. Itu bukti kecil, tapi itu cukup. Karena di dunia yang penuh orang yang berani jahat, yang langka adalah orang yang berani tidak ikut jahat. Ia menunduk lagi. Mulai besok, kataku, kau akan tinggal di rumah sebelah, rumah kosong milik Pak Martoyo. Kevin sudah mengaturnya. Dan tadi pagi lagi sebelum kau pergi ke kota, kau akan datang ke sini. Aku akan mengajarkanmu satu hal. Bagaimana melihat manusia, bukan penampilannya. Matanya bersinar. Terima kasih, Pak. Jangan berterima kasih, potongku. Karena tugasmu bukan membuatku bangga. Tugasmu adalah membuat mereka, orang-orang yang kau layani, merasa dihormati, apapun pakaian yang mereka kenakan. Ia mengangguk kuat. Malam itu, setelah Larasati pergi, aku duduk sendiri di teras. Langit gelap, tapi bintang-bintang bersinar terang. Aku berpikir tentang Pak Ridwan, tentang staf yang dipecat, tentang Larasati yang kini membawa harapan. Keadilan bukanlah akhir. Ia adalah pintu. Pintu untuk perubahan. Pintu untuk pertobatan. Pintu untuk kembali belajar menjadi manusia. Aku menyeruput kopi terakhirku. Di kejauhan, suara jangkrik bersahut-sahutan nada alami yang tidak pernah berbohong. Tidak pernah sombong, tidak pernah menghina. Dan di tengah keheningan itu, aku tahu pelayaran ini berbusilide, tapi hari ini kebenaran telah menang. Pekan berlalu, dan Sukorejo kembali tenang, tapi gema dari peristiwa itu terus bergulir jauh melampaui batas desa kecil ini. Aku yang biasanya hanya mendengar suara ayam berkokok dan angin menyisir rumpun bambu, kini mulai mendengar suara yang berbeda. Suara rakyat kecil yang akhirnya merasa dilihat. Semuanya bermula dari sebuah video pendek yang diunggah oleh seorang wartawan muda di media sosial. Rekaman itu menunjukkan momen ketika aku duduk di bangku taman, memandang gedung bank dengan mata yang tidak marah, hanya sedih. Di bawahnya, tertulis kutipan dari Kevin. Kami mengusir seorang pria tua karena penampilannya. Padahal, dialah yang membangun rumah ini. Video itu viral dalam hitungan jam, tidak karena dramatis, tapi karena jujur. Dan kejujuran selalu menemukan jalan ke hati orang-orang yang lelah dengan kepalsuan. Keesokan harinya, surat-surat mulai berdatangan bukan hanya dari mantan karyawan, tapi dari seluruh penjuru Nusantara. Seorang nenek di Makassar menulis, "Saya pernah ditolak di bank karena bau keringat setelah jualan ikan. Saya pikir itu salah saya. Tapi setelah lihat Pak Harja, saya tahu, bukan saya yang salah. Mereka yang lupa jadi manusia." Seorang guru SD di Nusa Tenggara Timur mengirim foto muridnya yang menabung uang receh di kaleng dan surat kecil. Kami ajarkan anak-anak, setiap rupiah suci. Tapi bank sering bilang,
Minimal setor 500.000. Terima kasih Pak Harja, karena membuat bank ingat, uang kecil juga punya harga diri. Ada pula surat dari seorang pensiunan TNI yang tinggal di pinggiran Jakarta. Saya pakai seragam lusuh ke bank, langsung diarahkan ke antrian umum yang penuh sesak. Padahal, dulu saya jaga perbatasan agar negara ini aman. Hari ini, saya merasa dihargai. Karena Bapak berani bilang, penampilan bukan ukuran manusia. Aku membaca setiap surat itu dengan hati berat. Bukan karena sedih, tapi karena tersentuh. Ternyata, bukan hanya aku yang pernah merasa kecil di hadapan institusi yang seharusnya melayani. Selama ini, mereka diam, karena percaya bahwa suara mereka tidak penting. Tapi kini, mereka tahu, mereka tidak sendiri. Kevin datang lagi pekan ini. Kali ini membawa laptop dan proyektor kecil. Ia memasang layar di dinding teras rumahku, lalu memperlihatkan laporan dampak sosial yang disusun tim internal bank. Sejak insiden itu, katanya, 127 cabang di seluruh Indonesia melaporkan peningkatan nasabah dari kalangan pedagang kecil, pensiunan, dan petani. Mereka bilang, kalau Pak Harja dihormati, berarti kami juga layak. Aku tersenyum. Mereka tidak butuh kemewahan, nak. Mereka hanya butuh dihormati. Tapi ada juga tekanan, lanjut Kevin. Dewan direksi khawatir citra bank rusak. Beberapa investor menarik dana. Mereka bilang, bank premium harus menjaga eksklusivitas. Eksklusivitas? Aku tertawa kecil. Sejak kapan melayani sesama jadi kehilangan eksklusivitas? Justru di sanalah letak kemuliaan sejati, Kevin mengangguk. Aku sudah katakan pada mereka, jika bank ini ingin hidup lama, itu harus berakar pada rakyat, bukan hanya pada orang kaya. Tapi dampak terbesar datang dari tempat yang tak kuduga, media sosial. Di TikTok, seorang remaja membuat konten berjudul Kalau Ketemu Pak Harja di Bank. Dalam videonya, ia pura-pura jadi teller dan menyambut seorang kakek tua dengan senyum tulus, menawarkan kursi, air minum, dan bantuan mengisi formulir. Videonya ditonton jutaan kali, tagar Jujur jadi manusia dulu sebelum jadi pegawai pun muncul. Di Twitter, seorang ekonom ternama menulis, kasus Pak Harja bukan soal bank. Ini cermin mentalitas kelas menengah Indonesia. Takut dikira miskin, jadi sibuk merendahkan yang lebih miskin. Padahal, kemiskinan bukan aib, ketidakadilanlah yang aib. Bahkan di pasar tradisional, pedagang mulai bercerita, dengar-dengar, sekarang kalau ke bank pakai kebaya lusuh, malah dilayani lebih baik. Katanya takut ketemu Pak Harja lagi. Aku tertawa mendengarnya, tapi di balik tawa itu ada rasa haru. Karena perubahan kecil telah dimulai, bukan dari undang-undang, bukan dari paksaan, tapi dari kesadaran kolektif, namun tidak semuanya indah. Seorang mantan staf bank yang dipecat, seorang teller bernama Rani, membuat unggahan yang menyakitkan. Saya dipecat hanya karena salah menilai orang. Saya butuh kerja untuk bayar utang. Mana keadilan untuk saya? Kevin ingin memblokir komentarnya, tapi aku melarang. Biarkan, kataku. Keadilan tidak berarti semua orang senang. Tapi kita harus mendengar suara mereka yang terluka, bukan untuk membalik keputusan, tapi untuk memastikan kita tidak jadi seperti mereka yang dulu menghina kita. Kevin mengerti. Keesokan harinya ia mengumumkan, mantan staf yang dipecat boleh mendaftar ulang setelah mengikuti pelatihan etika intensif selama sebulan tanpa jaminan diterima, tapi dengan kesempatan kedua. Itu bukan kompromi. Itu belas kasih yang berani. Sore itu Larasati datang seperti biasa. Ia membawa teh hangat, bukan kopi, karena tahu aku kadang ingin ganti rasa. Pak Harja, katanya pelan. Hari ini saya ketemu seorang nenek di halte. Dia bilang, saya dulu takut ke bank. Tapi sekarang saya berani, karena tahu ada Pak Harja yang menjaga. Aku menatapnya. Dan apa yang kau katakan? Saya bilang, bukan Pak Harja yang menjaga. Tapi hati baik yang akhirnya menang. Aku tersenyum. Kau belajar cepat. Matahari mulai tenggelam. Di kejauhan, anak-anak desa bermain layang-layang. Kertas minyak dan bambu, bukan drone atau gadget. Mereka tertawa tanpa peduli pada merek sepatu atau gawai terbaru. Aku menarik napas dalam. Dunia luar mungkin masih penuh dengan orang yang menilai dari penampilan. Tapi hari ini aku tahu, benih kebaikan telah tersebar. Dan seperti padi di sawah ini, ia butuh waktu, tapi pasti akan berbuah. Pagi itu, langit Sukorejo terasa lebih terang dari biasanya. Bukan karena matahari, tapi karena ada sesuatu yang baru sedang lahir. Kevin datang bukan sendirian.
Ia membawa rancangan, bukan di atas kertas mahal berlogo bank, tapi di buku catatan sederhana berwarna coklat, seperti yang dulu kugunakan untuk mencatat keuntungan dari jualan kain perca. Ia duduk di teras, persis di bangku yang kemarin diduduki Larasati. Di atas meja kayu yang mulai retak, ia membuka buku itu perlahan. "Ayah," katanya, suaranya rendah tapi penuh semangat. "Saya ingin membangun sesuatu di sini." Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Biarlah ia bicara sampai tuntas, karena orang muda seringkali butuh didengar sebelum dipahami. Selama ini, bank kami mengajarkan karyawan tentang produk, profit, dan protokol. Tapi kami lupa mengajarkan dasar kemanusiaan, empati, kerendahan hati, dan rasa hormat. Dan nilai-nilai itu tidak bisa diajarkan di ruang kelas kota. Nilai itu tumbuh di tempat seperti ini. Ia menunjuk ke arah sawah, ke arah anak-anak yang berjalan kaki ke sekolah, ke arah ibu-ibu yang menjemur padi sambil tertawa. "Saya ingin membangun pondok harja, pusat pelatihan moral dan kepemimpinan, tepat di tanah kosong di belakang rumah ayah. Di sini, calon pemimpin bank, pejabat pemerintah, bahkan pengusaha muda akan tinggal selama seminggu. Mereka akan bangun jam 4 pagi, salat subuh berjamaah, membantu petani panen, makan nasi dengan lauk tempe, dan belajar dari orang-orang yang hidupnya sederhana tapi jujur." Aku menatap matanya. Di sana aku melihat bukan ambisi, tapi niat tulus. "Kenapa di sini?" Tanyaku, "Karena di sini tidak ada yang bisa berpura-pura," jawabnya. "Di kota, kau bisa menyembunyikan ketidakjujuran di balik jas mahal. Tapi di sini kau dilihat apa adanya. Dan hanya di tempat seperti inilah orang belajar. Harga diri tidak dibeli, ia ditanam." Aku tersenyum. "Anak ini benar-benar tumbuh. Tanah itu milik siapa?" Tanyaku. "Masih milik desa. Tapi Pak Lurah setuju. Asal program ini memberi manfaat nyata untuk Sukorejo." "Dan kau akan bayar berapa?" Kevin tertawa kecil. "Iya, ada mana uang ya? Kami akan bangun dengan bahan lokal. Bambu, kayu jati bekas, atap dari daun kelapa. Dan yang bekerja adalah warga desa. Kami bayar mereka dengan upah layak plus pelatihan keterampilan." Aku mengangguk perlahan. "Ini bukan proyek pencitraan. Ini pengabdian, baik," kataku akhirnya. "Tapi ada satu syarat." "Apa itu ya?" "Nama tempat itu jangan pakai namaku." Kevin mengerutkan dahi. "Tapi ini ide ayah. Ini nilai ayah." "Nilai itu milik siapa saja yang mau menjalankannya," jawabku. "Jika kau beri nama Pondok Harja, orang akan datang untuk menghormati namaku. Tapi aku ingin mereka datang untuk menghidupkan nilainya, bukan mengagumi orangnya." Dia diam sejenak, lalu matanya bersinar. "Kalau begitu, kita beri nama Pondok Sukorejo, agar semua orang tahu. Kebijaksanaan tidak lahir di gedung pencakar langit, tapi di desa yang masih percaya pada kejujuran." "Bagus," kataku. Malam itu, setelah makan malam sederhana, nasi, sayur asem, dan ikan asin, Kevin dan aku berjalan pelan ke tengah sawah. Bulan purnama menyinari jalan setapak, memantulkan cahaya di genangan air sawah seperti ribuan cermin kecil. "Dulu," kataku pelan, "saat pertama kali kubawa kau ke sini, kau menangis karena tidak ada AC." Kevin tertawa. Aku masih ingat. "Ayah bilang, di sini AC-nya angin dari hati yang tenang. Dan sekarang, aku rindu tempat ini setiap kali rapat direksi terlalu penuh dengan omong kosong." Aku menepuk bahunya. "Kota memberimu kekuatan, nak, tapi desa memberimu jiwa. Jangan pernah lupa itu." Dia mengangguk. "Aku takut ya. Takut suatu hari nanti aku jadi seperti mereka, yang lupa bahwa di balik setiap angka di laporan keuangan, ada manusia yang bekerja, menangis, dan berharap." "Maka sering-seringlah kembali ke sini," kataku. "Tidak perlu lama. Cukup duduk di teras ini, minum kopi tubruk, dan dengarkan suara jangkrik." Mereka tidak pernah berbohong. Kami berhenti di tengah jalan. Di kejauhan, lampu rumah-rumah warga berkedip lembut, tidak terang seperti neon kota, tapi hangat seperti pelukan ibu. "Besok," kata Kevin, "saya akan mulai survei lahan. Dan saya ingin ayah yang meletakkan batu pertama." Aku menatapnya. "Aku sudah tua, mungkin tidak akan melihat bangunan itu berdiri utuh. Tapi nilai ayah akan," jawabnya tegas. "Dan selama ada satu orang yang datang ke sini lalu pulang dengan hati yang lebih rendah hati, ayah belum pergi." Air mataku nyaris jatuh. Tapi aku tahan.
Korona air mata terbaik adalah yang diubah menjadi tindakan. Keesokan paginya, sebelum Kevin kembali ke kota, ia memberiku satu amplop. Ini bukan uang. Ya, ini surat keputusan Dewan Direksi. Aku membukanya. Di tutorialnya tertulis, mulai hari ini, Bank Utama Nusantara secara resmi menghapus istilah cabang premium. Semua nasabah, tanpa memandang penampilan, latar belakang, atau jumlah saldo, berhak mendapat pelayanan yang sama. Hormat, sabar, dan tulus. Program Nasabah Adalah Manusia akan diterapkan di seluruh cabang nasional. Dan setiap karyawan baru wajib menjalani pelatihan 2 minggu di Pondok Sukorejo. Di bawahnya, ada tanda tangan Kevin dan coretan tangannya sendiri. Dengan restu Pak Harja, aku melipat surat itu dan menyimpannya di laci kayu tua, bersama buku tabungan biru yang dulu ditolak di lantai marmer. Tidak lama setelah Kevin pergi, Larasati datang membawa bibit pohon jambu, hadiah dari warga desa untuk lahan Pondok Sukorejo. Mereka bilang, katanya sambil menanam bibit itu di depan rumahku. Pohon ini akan berbuah manis, seperti hati Pak Harja. Aku hanya tersenyum. Tapi di hati aku berdoa, ya Allah, jadikan tempat ini bukan monumen untukku, tapi sumber air bagi mereka yang haus akan kejujuran. Matahari naik perlahan. Di kejauhan, suara burung perkutut berkumandang. Nada yang sama yang kudengar sejak masa kecilku. Dan di tengah kesederhanaan ini, aku tahu warisan terbaik bukanlah uang atau gedung, tapi nilai yang terus ditanam dan terus tumbuh, meski sang penanam sudah tiada. Musim hujan tiba di Sukorejo. Langit kelabu, sawah berubah jadi cermin alami, dan udara terasa lebih bersih, seperti hati yang baru saja dicuci dari debu kesombongan. Aku duduk di teras seperti biasa, tapi kini di sampingku bukan hanya kopi, melainkan laporan bulanan dari Kevin yang dikirim setiap awal bulan. Bukan laporan keuangan, tapi laporan nilai. Berapa banyak nasabah dari kalangan kecil yang kini merasa dihormati? Berapa karyawan yang lulus pelatihan di Pondok Sukorejo? Dan berapa banyak surat terima kasih dari orang-orang yang akhirnya merasa layak masuk bank? Yang paling membuatku tersenyum adalah foto Larasati di halaman ketiga. Ia berdiri di depan cabang Bank Utama Nusantara di Bandung, mengenakan seragam baru, tidak ketat. Ciut mengundang mata tapi rapi dan sopan. Di belakangnya, spanduk besar bertuliskan, Nasabah adalah manusia. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dihargai. Kevin menulis di catatan kecil. Larasati sekarang menjadi wajah nasional program ini. Ia berkeliling ke 34 provinsi, berbicara di depan ratusan karyawan. Katanya, saya dulu diam. Jangan jadi seperti saya. Beranilah bersuara, bahkan jika hanya dengan diam yang penuh prinsip. Aku menatap fotonya lama-lama. Gadis muda itu kini bukan lagi teller yang takut bicara. Ia menjadi pelita, bukan karena terkenal, tapi karena berani mengakui kesalahannya dan berubah. 3 bulan sejak Pondok Sukorejo dibangun, program itu mulai menunjukkan akarnya yang kuat. Setiap minggu, rombongan kecil datang ke desa, manajer bank, calon direksi, bahkan pejabat daerah. Mereka tinggal di rumah-rumah warga, makan bersama, bangun sebelum subuh, dan belajar dari kehidupan yang tidak pernah mengenal kata gengsi. Mereka diajari oleh petani cara menanam padi, oleh ibu-ibu cara memasak dengan bahan seadanya, dan oleh anak-anak desa cara tertawa tanpa alasan. Kevin pernah bercerita, salah satu peserta, mantan kepala cabang di Jakarta yang dulu menolak nasabah berpakaian lusuh, menangis di hari terakhir pelatihan. Yes, selama ini saya pikir saya melayani uang, ternyata saya lupa melayani manusia. Itulah keajaiban dari kesederhanaan. Ia tidak memaksa, tapi mengubah dari dalam. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa cabang di kota besar masih enggan berubah. Mereka tetap memperlakukan nasabah dengan standar penampilan. Hanya saja kini lebih hati-hati, takut ketahuan. Kevin tahu, dan ia tidak ragu. Bulan lalu, ia memecat seorang direktur regional yang ketahuan menyuruh bawahannya memfilter nasabah sebelum masuk lobi. Saat ditanya alasannya, Kevin hanya berkata, "Jika kau tidak bisa menghormati Pak Harja, kau tidak layak mengelola uang rakyat." Berita itu kembali viral. Kali ini, bukan sebagai skandal, tapi sebagai standar baru. Bahkan bank-bank lain mulai mengikuti. Sebuah bank swasta ternama mengumumkan kebijakan serupa.
Tidak ada batas minimum penampilan untuk masuk bank. Seorang pengamat ekonomi menulis di kolomnya, Pak Harja tidak hanya mengguncang satu bank, ia membangunkan seluruh industri keuangan dari tidur panjangnya yang penuh kesombongan. Aku tertawa membacanya. Aku bukan pahlawan. Aku hanya pria tua yang tidak rela melihat nilai yang kubangun dengan darah dan doa diinjak-injak demi citra semu. Suatu sore, Pak Ridwan datang. Ia datang sendiri, naik bus antar kota, membawa tas kanvas sederhana dan wajah yang jauh lebih tenang dari suratnya dulu. Ia tidak langsung menemuiku. Ia duduk di warung Bu Marti, minum teh, dan menunggu sampai aku selesai salat asyar. Ketika aku keluar masjid, ia berdiri dan menunduk. "Selamat sore, Pak Harja," katanya pelan. Aku mengangguk. "Silakan duduk di teras." Ia duduk dengan gerakan hati-hati, seperti orang yang takut mengganggu ketenangan. "Saya tidak datang untuk meminta pekerjaan kembali," katanya. "Saya datang karena saya ikut pelatihan etika yang diadakan bank, dan saya lulus." Aku menatapnya. Di matanya tidak ada lagi kesombongan, hanya kerendahan hati yang lahir dari kejatuhan yang jujur. Dan sekarang, Tristia mengajar di sebuah lembaga pelatihan di Billion Public. Saya ceritakan kisah ini, bukan untuk memalukan diri sendiri, tapi untuk mengingatkan, jangan pernah menilai manusia dari kulitnya. Aku menarik napas. "Kau belajar." "Iya, Pak, terlambat." "Tapi belajar." Aku menawarkan segelas air putih, bukan kopi, karena aku tahu ia butuh kesegaran, bukan kehangatan. "Kalau suatu hari kau punya anak," kataku pelan, "ajarkan dia satu hal. Hormat bukan diberikan karena status, tapi karena kemanusiaan." Ia mengangguk. Air matanya jatuh ke atas gelas. Ia pergi saat senja tiba. Tidak pamit berlebihan. Hanya salam, lalu langkah pelan menuju halte. Aku tahu ia tidak akan kembali ke bank, tapi ia akan membawa pelajaran ini ke tempat lain. Dan itu sudah cukup. Malam itu, Larasati menelepon dari Makassar. "Pak Harja," katanya, suaranya penuh semangat. "Hari ini saya ketemu nenek penjual pisang yang dulu ditolak di bank. Sekarang, dia punya rekening sendiri." Katanya, "Saya bukan pengemis. Saya penjual, dan uang saya sama suci seperti uang orang kaya." Aku tersenyum. "Bagus, itu yang ku mau." "Besok, saya akan ke Aceh. Mereka minta saya bercerita tentang ayah." "Jangan cerita tentang aku," jawabku. "Cerita tentang nilai, karena nilai itu abadi." "Aku tidak." Dia diam sejenak. Lalu pelan, "Tapi nilai itu, ayah yang tanam. Maka jagalah agar ia terus berbuah." Kami mengakhiri panggilan. Di luar, hujan mulai turun, rintik-rintik lembut yang membersihkan daun, jalan, dan mungkin juga hati yang masih kotor. Aku menatap langit malam yang redup oleh awan. Dia ada bintang hari ini. Tapi aku tidak khawatir karena cahaya sejati bukan datang dari langit, tapi dari hati yang berani berubah. Dan di seluruh negeri, ribuan hati kini mulai menyala. 1 tahun telah berlalu sejak aku duduk di bangku taman itu. Dihina, diusir, dan dianggap sampah di rumah yang kubangun sendiri. Kini bangku itu masih ada. Tapi di atasnya, bukan lagi pria tua yang kesepian, melainkan anak-anak desa yang duduk sambil membaca buku, tertawa, dan sesekali menatap gedung bank di kejauhan dengan rasa percaya diri yang dulu tak pernah kumiliki di usia mereka. Waktu memang ajaib. Ia bisa mengubur luka, tapi juga bisa menumbuhkan benih kebaikan jika kau menanamnya dengan tulus. Pondok Sukorejo kini berdiri kokoh di belakang rumahku. Dindingnya dari bambu, atapnya dari daun kelapa, lantainya dari batu alam, sederhana, tapi penuh makna. Setiap pagi, suara salat subuh dan obrolan hangat antara peserta pelatihan memenuhi udara. Mereka datang dari berbagai latar, bankir, pejabat, guru, bahkan pengusaha muda yang ingin belajar bagaimana menjadi manusia sebelum menjadi pemimpin. Kevin datang setiap bulan. Ia tidak membawa laptop atau laporan formal. Ia datang dengan secangkir kopi, duduk di teras, dan bercerita tentang keberhasilan, kegagalan, dan harapan. Ia kini lebih tenang, lebih bijak, seperti pohon jati di halaman rumahku. Kuat, diam, tapi memberi naungan bagi siapa saja. Larasati, ia menjadi Direktur Program Nasional Nasabah Adalah Manusia. Namanya sering muncul di media, tapi ia tetap tinggal di rumah sewa sederhana di pinggiran kota. Katanya, "Jika aku lupa bagaimana rasanya jadi kecil, aku tak layak mengajar orang tentang harga diri. Aku bangga padanya."
Bukan karena jabatannya, tapi karena ia tetap rendah hati meski dunia memujanya. Hari ini, cuaca cerah. Musim kemarau telah tiba dan sawah mulai menguning. Tanda panen akan datang. Aku duduk di teras seperti biasa. Tapi kali ini, bukan sendiri. Di sekelilingku, 20 anak desa duduk bersila di atas tikar pandan, membuka buku kecil bergambar. Buku pertama yang kuterbitkan sendiri, berjudul Harga Diri Tidak Dijual. Isinya sederhana, kisah-kisah pendek tentang kejujuran, empati, dan keberanian moral, ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti anak usia 9 tahun. Pak Harja, tanya seorang anak perempuan bernama Sinta, kenapa Bapak dulu diusir dari bank? Aku tersenyum, karena penampilanku tidak seperti orang kaya. Tapi Bapak kan pemilik banknya? Tanya yang lain Dodi, dengan mata membelalak. Iya, tapi mereka tidak tahu. Dan dia tidak mau. Karena mereka terlalu sibuk menilai dari luar. Lalu kenapa Bapak tidak marah? Tanya Sinta lagi. Aku menatap wajah-wajah polos itu. Mata mereka masih jujur. Belum tercemar oleh prasangka dunia. Karena marah tidak mengajarkan apa-apa? Nah, tapi pelajaran. Itu yang mengubah dunia. Mereka diam sejenak, lalu mengangguk perlahan, seperti padi yang tunduk saat angin berhembus lembut. Kevin datang siang itu, membawa kabar. Program kita kini diadopsi oleh Kementerian Pendidikan sebagai kurikulum karakter di 500 sekolah dasar. Mereka ingin anak-anak belajar, menilai orang dari hatinya, bukan pakaiannya. Aku hanya mengangguk. Tidak perlu kata-kata panjang, karena yang penting bukan siapa yang memulai, tapi siapa yang melanjutkan. Sore harinya, aku berjalan perlahan ke Pondok Sukorejo. Di halaman depan, sekelompok peserta sedang duduk melingkar bersama Pak Martoyo, petani tua yang kini jadi salah satu guru utama di sini. Ia sedang bercerita tentang masa muda, tentang bagaimana ia menabung selama 10 tahun hanya untuk membeli sepetak sawah. Uang itu bukan angka di kertas, katanya. Suaranya parau tapi tegas. Uang itu keringat, air mata, harapan. Dan siapapun yang menghina uang kecil, berarti ia menghina jerih payah rakyat kecil. Peserta-peserta itu mendengarkan dengan khusyuk. Tidak ada yang main ponsel. Tidak ada yang merasa lebih tinggi. Mereka hanya mendengar seperti cara manusia seharusnya belajar. Aku berdiri di balik pohon jambu, tidak ingin mengganggu. Tapi Kevin melihatku dan berjalan mendekat. Ayah sehat? Tanyanya. Lebih sehat dari sebelumnya, jawabku. Karena hatiku tenang, ia tersenyum. Mereka semua bilang, datang ke sini seperti pulang. Karena di sini, tidak ada yang berpura-pura, kataku. Dan hanya di tempat seperti inilah, orang belajar, kemuliaan sejati lahir dari kerendahan hati. Matahari mulai tenggelam. Langit berubah jingga, warna yang sama seperti hari pertama aku membangun pabrik tekstil dulu. Warna harapan. Kevin menatapku lama. Aku takut, ya. Takut suatu hari ayah pergi, dan nilai ini punah. Aku menepuk tangannya. Nilai tidak pergi, nak. Ia hanya berpindah tempat. Dari hatiku ke hatimu, dari hatimu ke hati Larasati, dari hatinya ke hati anak-anak itu. Aku menunjuk ke arah Sinta dan teman-temannya yang kini bermain di halaman. Selama masih ada satu orang yang percaya bahwa manusia harus dihormati apa adanya, aku belum pergi. Ia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Malam itu, setelah semua tidur, aku duduk sendiri di teras. Tidak ada kopi. Hanya secangkir air putih dan hati yang penuh syukur. Aku menatap langit. Bintang-bintang bersinar terang. Tidak peduli apakah dunia di bawahnya sedang berpesta atau menangis. Mereka tetap bersinar, diam, setia. Dan aku tahu, aku bukan pahlawan. Aku bukan miliarder yang hidup dalam kemewahan. Aku hanya pria tua yang memilih untuk tidak diam ketika keadilan diinjak. Tapi dari diam yang kupertahankan itu, lahir suara. Dari suara itu, lahir gerakan. Dari gerakan itu, lahir perubahan. Dan perubahan itu, perlahan tapi pasti, akan terus berjalan. Meski langkahku sudah berhenti, aku menutup mata. Di kejauhan, suara jangkrik dan desau angin menyatu menjadi lagu alam yang paling jujur. Lagu yang tidak pernah membedakan siapa layak didengar. Karena semua suara, sekecil apapun, layak bergema. Dan kalimat terakhir yang kuingat sebelum tidur malam ini adalah, di dunia yang terlalu sibuk menilai, jadilah orang yang memilih untuk memahami.